Lalu saya melahirkan anak pertama di Oktober 2015. Lalu sesudah itu anak kedua di 2018, September 2018, dan anak ketiga itu anak pandemi di bulan Februari 2021. Jadi anak saya 3, semuanya laki-laki. Siapa aja dok namanya dok? Namanya saya mengambil nama daripada sahabat-sahabat Rasulullah ya. Jadi ada Umar, Utsman, sama Ali. Dok kalau boleh tahu, kalau suami ini profesinya apa sih kalau boleh tahu? Iya, jadi suami saya itu dokter spesialis bedah tulang. Kebetulan teman seangkatan saya di FKUI saat S1. Jadi sama-sama masuk FKUI 2007, lulus di 2012. Lalu internshipnya terpisah, saya di Lampung, beliau di Bengkulu selama 1 tahun. Lalu ketika kembali di sini saya menjalani sebagai CPNS, beliau magang di Departemen Ortopedi bedah tulang di FKUI RCM. Lalu ngambil spesialis ortopedi di FKUI selama 5 tahun, lulus tepat waktu dari 2015 sampai 2020. 2020 lulus ya sampai dengan sekarang. Nah, di tengah kesibukan dokter di rumah sakit atau dinas di Dinkes ini, itu gimana membagi waktu dengan suami, dengan anak gitu? Ini kan sibuk banget nih dok. Ya tentunya harus work life balance ya, artinya apalagi kalau wanita tentunya kita harus membagi bagaimana peran kepada anak dan juga suami ya. Apalagi kalau anak itu kan tentunya masih kecil, kan tentunya masih harus belajar gitu, atau untuk sekolahnya seperti itu, pendidikannya. Jadi tentunya harus saling komunikasi yang aktif dengan suami, dengan keluarga. Kebetulan juga orang tua saya juga membantu untuk mengawasi ya, seperti itu. Jadi ya yang paling penting sih adalah komunikasi yang aktif dan juga work life balance. Artinya ketika kita sedang di tempat kerja, kita fokus bekerja. Ketika kita sedang bersama keluarga, kita fokus bersama keluarga gitu. Sehingga walaupun waktu kita sedikit, tapi itu adalah berkualitas. Jadi berkualitas time. Jangan sampai kita sebenarnya waktu untuk bersama-sama banyak, tapi dihabiskan masing-masing sehingga justru kita nggak dekat, nggak akrab. Nah dok, balik lagi, emang kalau kuliah kedokteran itu 5 tahun ya dok? Iya, minimal. Nggak bisa 4 tahun kayak yang lain gitu? Nggak bisa. Jadi kalau dokter itu udah paling cepat 5 tahun. Bahkan sekarang program yang sekarang sepertinya sudah lebih lama lagi. Ayah ada darah seni. Kenapa lebih tertarik ke jadi dokter dibanding kesenian? Apa kan dokter juga suka nyanyi, bisa main alat musik, kenapa nggak mengembangkan itu? Betul. Jadi waktu saya dari kecil, bahkan saya dari balita, saya selalu diajak ayah saya ke lokasi syuting, melihat bagaimana beliau tampil. Itu mungkin salah satunya cara agar saya juga bisa lebih punya percaya diri yang baik gitu. Tapi emang ayah saya udah pesan dari awal bahwa kamu sekolah aja yang baik, yang benar gitu, jangan jadi pemain sinetron. Kalau ayah kebetulan pemain sinetron itu ya sampingan aja. Aslinya ayah ini sebenarnya passionnya adalah dosen. Memang keluarga ayah saya itu banyak adalah guru, dosen, dan juga perawat medis kayak gitu. Jadi walaupun nggak ada dokter ya, dokter baru saya, cuma memang ayah saya bilang bahwa saya ini adalah dosen dan aktor. Artinya memang orang yang punya kapabilitas dalam melakukan acting dan mengajar. Itu artinya kalau main film itu ya memang hanya sampingannya seperti itu. Nah, kamu pun juga harus kayak gitu. Kamu harus punya cita-cita yang utama seperti itu. Dan lebih baik sih sebenarnya agar menempuh jalan belajar aja, karena takutnya nanti udah keasikan main sinetron. Kalau yang nggak kayak ayah nih bisa bagi-bagi waktu baik, nanti akan ketagihan, seneng, justru nanti malah belajarnya keteteran kayak gitu. Nah kalau untuk di FKUI biaya berapa sih? Mahal nggak ketika itu? Saya murah banget justru, makanya saya selalu dibilang sama dosen saya dulu dekan bahwa kamu ini sekolah disubsidi rakyat, nanti ketika lulus kamu harus mengabdi kepada rakyat gitu. Karena masuk FKUI itu saya waktu itu masih di kisaran uang masuk 25 juta dan satu semesternya sekitar 1,5 juta gitu. Jadi memang murah sekali. Murah ya dok? Saya iya gitu, murah sekali sehingga itu tidak didapatkan mungkin ya untuk teman-teman yang tidak menempuh di universitas negeri. Makanya ya kita harus kembali lagi melakukan pengabdian kepada untuk Nah dok, hobi apa sih dok kalau boleh tahu dok? Ya hobi saya ya menyanyi, nonton TV, terus juga membaca, itu juga hobi saya. Karena
Menurut saya kalau kita tidak update pengetahuan, informasi, kita juga jadinya nggak bisa memberikan perspektif. Jadi dengan kita banyak membaca, banyak mendapatkan informasi dari luar, kita bisa lebih memiliki wawasan yang luas untuk bisa mengakulturasikan atau membuat seni yang baru, membuat karya yang baru. Jadi kita tubuh kita ini bagian memproses atau memasak berbagai informasi itu, mengolahnya gitu, sehingga bisa menjadikan suatu ide yang orisinal. Nah, saya menangkap bahwa saya itu memiliki kelebihan public speaking orang mungkin udah biasa, tapi saya punya sisi orisinalitas, ide, gagasan, dan karya ya, ide, karya, dan juga narasi yang orisinil karena wawasan luas saya yang senang untuk mendapatkan input dari luar, dari segi membaca, menonton, berdiskusi seperti itu. Nah, kalau ada mungkin punya sosok artis yang menjadi idola dokter itu, apakah itu ayah sendiri atau gimana tuh? Udah susah ya sekarang punya idola-idolaan ya. Gitu, soalnya udah hidupnya udah tua dan realistis. Dulu mungkin masih anak muda, gaul ya, masih pengen seperti dia kan. Jadi kalau sekarang sih ya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita harus saling menghormati dengan kelebihan kekurangannya itu. Saya lebih ke arah itu aja sih. Jadi nggak ada sosok yang spesial gitu. Dok, terakhir apa yang belum tercapai di usia sekarang? Ya perlu banyak bersyukur aja intinya, karena alhamdulillah dari segi keluarga, dari segi kecukupan itu sudah semua kita peroleh. Tapi tentunya kan kita tidak boleh cepat puas, karena apa yang kita lakukan dan cita-cita ke depan itu bukan tentang diri kita, tapi tentang bagaimana kita ingin memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Gitu. Kalau kita bicara untuk diri kita sendiri, ya sebenarnya pada kondisi seperti saya udah cukup. Gitu. Ibaratnya saya mungkin bisa jadi orang yang mungkin tidak mengambil dari segi pengabdian, mungkin lebih ke arah swasta dan lain sebagainya. Tapi ya tentunya saya kembali lagi ke prinsip hidup adalah terus tingkatkan integritas